MotoGP 2020 segera dimulai, sinyal dari tim KTM di Red Bull Ring. Sinyal segera digelarnya MotoGP 2020 mulai keluar. Jika sesuai rencana, seri awal MotoGP 2020 bakal digelar bulan Juli mendatang. Sinyal atau tanda segera dimulainya gelaran balap motor terbesar musim 2020 itu datang dari tim KTM yang sudah melakukan tes di Red Bull Ring Austria. Aktivitas MotoGP vakum sejak bulan Maret lalu akibat pandemi virus corona. Setelah dibatalkannya sejumlah event, KTM menjadi pabrikan MotoGP pertama yang kembali ke lintasan untuk persiapan dimulainya kompetisi MotoGP 2020. Pengetesan itu dilakukan oleh test rider KTM, Dani Pedrosa, dan pembalap tim KTM Pol Espargaro. Tes kali ini tidak diikuti pembalap baru tim KTM, Brad Binder, yang berada di negaranya Afrika Selatan sejak pandemi virus corona. Kewajiban karantina selama 14 hari bagi pendatang di Eropa membuat Brad Binder tidak bisa bergabung. Kegiatan yang dilakukan tim KTM ini menandai persiapan tim dan pembalap untuk seri pembuka MotoGP 2020 yang rencananya digelar di Jerez, Spanyol pada pertengahan Juli mendatang. Minim bintang, Valentino Rossi hingga duo Marquez absen pada MotoGP Virtual Race seri kelima. Dalam ajang balap MotoGP 2020 Virtual Race seri kelima, terdapat sejumlah bintang balap yang absen ambil bagian. MotoGP Virtual Race seri kelima akan berlangsung dengan latar sirkuit Silverstone, Inggris pada Minggu 31 Mei 2020 pukul 20 WIB. Ajang balap MotoGP Virtual Race seri kelima di sirkuit Silverstone dapat disaksikan langsung via live streaming di channel YouTube MotoGP dan MotoGP eSport. Terdapat beberapa pembalap kenamaan yang dipastikan absen dalam seri kali ini. Dari kubu Yamaha, baik itu Maverick Vinales maupun Valentino Rossi dipastikan tak ikut ambil bagian. Sebagai gantinya, tim yang berlogo Garputala tersebut mengirimkan pembalap pengujinya untuk berpartisipasi, yakni Jorge Lorenzo. Praktis, terjunnya pembalap yang berjuluk Escuera dalam ajang balap e-sport kali ini menjadi debut perdananya. Kemudian beralih ke tim rival, yakni tim utama Honda yang dipastikan tak mengirimkan wakil sama sekali. Alex dan Marc Marquez yang pada seri keempat mendapatkan podium, pada seri yang akan berlangsung di Silverstone dipastikan absen. Honda mengirimkan Takaki Nakagami melalui tim satelit LCR Honda Idemitsu. Tim Ducati juga tak mengikut sertakan Danilo Petrucci maupun Andrea Dovizioso. Sebagai gantinya, tim merah asal Italia itu memberikan kepercayaannya kepada Michel Pirro. Tim biru Suzuki hanya mengirimkan satu wakilnya pada diri Joan Mir. Sedangkan Alex Rins dipastikan tak ikut ambil bagian juga. Jika pada seri-seri sebelumnya, beberapa tim memiliki dua wakil, namun seri kelima hanya mengirimkan satu pembalapnya saja. Wajar jika pada MotoGP Virtual Race seri kelima yang berlangsung di Silverstone disebut dengan minim bintang. Mengingat Marc Marquez, Maverick Vinales, hingga Valentino Rossi tak ikut terjun dalam seri akhir pekan nanti. MotoGP 2020 Virtual Race seri kelima berbeda dengan race sebelumnya yang berlangsung di Misano. Pada event kali ini melibatkan 3 kategori yang akan berlangsung. Perlombaan yang akan digelar akhir pekan nanti bakal mengulang persaingan seri ketiga, yakni melibatkan MotoGP, Moto2, dan Moto3. Dani Pedrosa jadi panutan Alex Marquez di MotoGP. Pembalap tim Repsol Honda, Alex Marquez, menyebut Dani Pedrosa sebagai panutannya dalam menekuni karir di dunia balap motor MotoGP. Sebab ia begitu terkesan dengan kemampuan Pedrosa selama berkarir di MotoGP. Pedrosa memang berhasil menorehkan karir apik di pentas balap motor Grand Prix. Meski tak bisa meraih 1 poin gelar juara dunia di MotoGP hingga pensiun pada akhir musim 2018, The Little Spaniard, julukan Pedrosa, berhasil mengemas 32 kemenangan dan 12 podium. Alex pun mengaku telah menjadi salah satu pendukung Pedrosa selama masih mentas di kelas MotoGP. Ia menjadikan mantan pembalap Repsol Honda tersebut sebagai referensi dalam meniti karir di MotoGP. Hingga kini, Alex pun masih menaruh rasa hormat yang besar kepada Pedrosa. Tentu saja, ia berharap bisa mengukir karir seapik pembalap penguji KTM tersebut di pentas MotoGP yang baru diarunginya mulai musim tahun ini. Saya
tumbuh menyaksikan dia menang dan mendukungnya. Dia masih satu-satunya pembalap yang saya jadikan panutan hari ini dan saya menaruh rasa hormat yang tinggi kepadanya. Saya tidak pernah mengatakannya karena saya malu akan hal itu, tetapi saya bahkan tidak menyembunyikannya bahwa dia telah menjadi referensi saya, kata Alex Marquez. Terancam terdepak dari MotoGP, Petrucci dapat tawaran ke Rally Dakar. Usai Jack Miller resmi bergabung dengan Ducati Team di MotoGP 2021, bukan rahasia lagi, Ducati Corse telah menawarkan posisi di World Superbike kepada Danilo Petrucci. Uniknya, ia belum mau memikirkan peluang itu dan malah mengaku lebih tertarik banting setir ke Rally Dakar. Danilo Petrucci saat ini juga diketahui mengincar posisi di Aprilia Racing Team Gresini dan menegaskan dirinya belum tertarik ke World Superbike, meski Superbike bukan ajang yang asing baginya. Rider Italia berusia 29 tahun ini mengaku sudah beberapa kali ditawari Ducati untuk pindah ke World Superbike, namun ia menolaknya. Jika kali ini menerimanya, maka ia akan membela Aruba IT Racing Ducati, kemungkinan besar kembali bertandem dengan Scott Redding dan menggantikan Chase Davis. Jika tak ada tempat tersisa di MotoGP, Petrucci akan cari peluang di kejuaraan lain. Kejuaraan yang ia maksud bukan World Superbike, melainkan Rally Dakar, kejuaraan rally dunia tahunan yang dikenal sangat menuntut fisik dan berbahaya karena digelar medan-medannya yang ekstrim. Uniknya, ia sudah mendapat tawaran serius untuk itu. Jika tak ada tempat di MotoGP, maka saya akan cari hal lain. Tapi saya belum memikirkan World Superbike. Saya lebih tertarik pindah ke disiplin lain. Saya ingin ikut Dakar karena MotoGP dan Dakar adalah dunia yang sangat berlawanan. Saya sudah dapat tawaran untuk mengendarai motor Dakar, tapi saya fokus pada MotoGP. Tutup Danilo Petrucci. Valentino Rossi dan kawan-kawan minggir, saatnya anak muda yang tantang Marc Marquez di MotoGP. Peta persaingan di MotoGP bakal bergeser setelah para pembalap muda mulai diberikan kepercayaan lebih untuk mengejar gelar juara MotoGP. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, telah menjadikan dirinya sebagai acuan yang baru dalam perburuan gelar juara MotoGP. Dominasi yang dicatatkan Marc Marquez semenjak musim debut di MotoGP pada 2013 menjadi alasannya. Hanya satu kali Marc Marquez gagal menjadi juara dunia MotoGP, yaitu pada 2015 ketika dia kalah bersaing dengan duo Yamaha, Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi. Sejauh ini, generasi pembalap-pembalap tua yang diandalkan untuk memutus kedikdayaan pembalap berjuluk The Baby Alien itu. Pembalap tua dalam hal ini adalah pembalap top yang sudah berada di MotoGP sebelum Marquez, yaitu Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, dan Andrea Dovizioso. Lorenzo dan Rossi menjadi pesaing terkuat Marquez pada tahun 2013 hingga 2016. Andrea Dovizioso masuk untuk mencegah Marquez menjadi juara dalam 3 musim terakhir. Akan tetapi, performa konsisten Marquez membuat rival-rivalnya mulai kesulitan untuk mengejar dalam perburuan gelar juara MotoGP. Perjuangan para rider senior seolah telah memasuki senjakala pada musim 2019. Pedrosa sudah pensiun semusim sebelumnya. Lorenzo kemudian menyusul setelah penampilan buruk dengan Repsol Honda. Adapun Rossi mulai kesulitan untuk sekedar finish di posisi 3 besar. Podium teratas pun sudah berada di luar jangkauannya sejak paruh musim 2017 lalu. Hanya Dovizioso yang masih rutin mencetak kemenangan. Namun, pencapaian Dovizioso musim lalu juga tidak bisa dibilang memuaskan. Tidak mengherankan jika pergerakan tim pada bursa pembalap MotoGP tahun ini lebih fokus mengamankan jasa para pembalap muda. Yamaha membuat langkah berani ketika menggusur Valentino Rossi demi memasangkan Maverick Vinales dan Fabio Quartararo. Suzuki tak mau kalah dengan mempertahankan Alex Rins dan Joan Mir. Dan Ducati menyusul dengan merekrut Jack Miller. Bukan rahasia juga bahwa Ducati sebelumnya dirumorkan mengincar talenta muda seperti Vinales, Quartararo, dan Joan Mir. Dari nama-nama di atas, hanya Mir yang belum pernah mencetak hasil podium. Itu pun masih terbilang wajar mengingat Mir baru melakoni debut musim lalu.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.